Pondok Pesantren Ikhwan Muslimin putra dan putri berpusat di Sulawesi Selatan, tepatnya Perumahan Entes Madani, Kabupaten Goa, sementara menjalankan pembangunan baik untuk putra maupun putri. Ini dipersiapkan untuk 4 lantai yang kira-kira membutuhkan biaya sekitar 1 miliar lebih. Nah, di tempat ini juga akan ada pembangunan masjid 4 lantai khusus untuk putra, khusus untuk putri, khusus juga untuk mahasiswa. Dan di sini ada lapangan-lapangan bola, lapangan voli bagi santri-santri putra, dan ada kolam ikan, dan ada supermarket yang ada di dalamnya. Jadi harap bantuan kepada sahabat-sahabat saya agar dapat memberikan partisipasi. Semoga pondok ini bisa berjalan dengan baik pembangunan fisik maupun pembangunan material. Nah, oleh sebab itu, bagi sahabat-sahabat saya, para simpatisan, mudah-mudahan bisa menyalurkan sebagian rezekinya di Yayasan Ikhwan Muslimin, yaitu BSI rekening 10546652225 atau konfirmasi admin 081 9372 91207. Kita sudah bahas iman kepada Allah, iman kepada malaikat, dan iman kepada Rasul. Sekarang kita bahas iman kepada kitab. Masih ada lagi lagi? Apa lagi? Setelah iman kepada kitab, iman kepada hari kemudian, dan iman kepada takdir. Jadi ada 6. Kalau kita masuk syariah, sebenarnya pembahasannya ini lama. Jadi ayat-ayat dalil yang ditulis paling tinggi 4-5 dalil masuk isya. Jadi silakan kembali ya. Ya, silakan buka dulu surah Al-Maidah ayat 4. Ya, anak-anak sekalian. Ini jelas kan? 1. Satu. Dan teknisi ya, sebaiknya memang kalau mau ngisi pulang setelah pengajian ya, saya akan bilang dulu. Satu. Siapa yang biasa belakang?
Kadang sudah saya minta. Baik. Satu. Satu orang ya. Sudah bagus. Satu orang cepat. Al-Baik yang cepat. Aku tuh ingat setiap Al-Quran, jangan lupa membaca Al-Quran tanpa tahu ya. Satu. Ya, sudah. Ya, artinya Mereka bertanya kepada Muhammad, apakah yang diharapkan bagi mereka? Katakanlah, yang diharapkan bagi mereka makanan yang baik-baik, buruan yang ditangkap oleh binatang berburu yang telah kamu latih di kebun, dan kamu latih menurut apa yang telah diajarkan Allah kepadamu. Maka makanlah apa yang ditangkap untukmu, dan sebutlah nama Allah waktu melepaskannya, dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah sangat dekat pelindungnya. coba 548. 4548. Wasalna ilaikal kitab empat puluh delapan. Ya cepat sedikit. Ya jelas, dan kami telah menurunkan kitab Al-Quran yang jangan dibaca cepat, terang bacanya, pelan, terang dan jelas. Dan kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepada Muhammad dengan membawa kebenaran dan membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan menjaganya. Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk siapa umat di antara kamu, kami berikan aturan dan jalan yang terang. Kalau Allah menghindari, niscaya kamu dijadikannya satu umat saja. Tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap karunia yang telah diberikannya kepadamu. Maka berlomba-lombalah berbuat kebaikan hanya kepada Allah kamu semua kembali. Lalu diberitahukannya kepadamu terhadap apa yang dahulu kamu perselisih. Ya, saudara maaf. Alhamdulillah, syaitan saudara. Wanzalna ilaikal kitab, kami telah turunkan kitab ilhaq dengan kebenaran. Jadi Al-Quran adalah satu kitab benar. Jadi saya baru bantah juga perkataan salah satu DNC itu Dr. Filsafat Rocky Bloom yang menganggap bahwa fiksi Al-Quran itu kitab al-fiksi. Ya, silakan saja semua boleh berpendapat. Fiksi itu adalah imajinasi, bayangan, bisa benar, suatu saat terjadi, bisa tidak. Kalau Al-Quran telah benar. Jadi Al-Quran itu karya Allah, itu beda karya manusia. Ya, dan otak kita tidak mampu untuk memahami kedalaman Al-Quran secara utuh. Kalau pikirnya mungkin bisa. Ya, jadi saya sudah bantah dan saya siap berhadapan kalau ada yang mengatakan Al-Quran itu adalah fiksi. Nah, saya sudah kirim WA
Al-Quran adalah fakta kebenaran yang terjadi di Allah baik di dunia maupun di akhirat. Kalau pasti bisa tidak benar. Ya, kalau pandangan ateis Tuhan itu tidak ada, itu silakan. Jadi yang menyebarkan ini kita harus hati-hati, bisa menggoyah iman kita. Bagaimana Quran itu musaddiqan lima bayyana, yaitu untuk membenarkan apa yang telah lalu minal kitab wa min alaihi mahkum bainahu bima anzalallah. Jadi Al-Quran itu membenarkan kitab-kitab juga, yaitu Taurat, kitab Injil, Zabur. Jadi kitab Taurat, Injil, Zabur ada juga di Quran, ada. Silakan nanti mau dikembangkan anak-anak sekalian. Misalnya dari syariat Nabi Musa, syariat Nabi Isa, syariat Nabi Muhammad ada di Quran. Ya, misalnya syariat di zaman Nabi Musa, orang yang ada satu kejadian, misalnya ada orang yang meninggal, dia membunuh, tapi tidak dia lihat, dia menyangkal, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan memukul mayat itu, maka mayat itu hidup dan berbicara, ini yang bunuh saya. Ini yang bunuh saya. Ya, ini tadi Al-Maidah 5 kalau tadi yang halaman ditulis. Al-Quran membenarkan kitab sebelumnya dan anjuran, tulis itu. Al-Quran membenarkan kitab-kitab sebelumnya dan anjuran tentu memutuskan hukum menurut Tuhan. Nah, syariat yang terjadi di zaman Nabi Musa itu di dalam surah Al-Baqarah ayat 54, ya, 55, 56 tulis. Ya, apa itu syariatnya? Di zaman itu, di zaman Nabi Musa, mereka bertanya, mana Tuhanmu Musa? Kenapa kau mempromosikan Tuhanmu yang kami tidak lihat? Nah, jadi kalau ada orang suka melihat Tuhan dengan matanya, sama zaman Nabi Musa. Apa dalilnya? Wa in kuntum ya Musa lan nu'mina laka hatta nara Allah jahra. Sudah dihafal kan? Coba semua. Wa in kuntum ya bagus. Lan nu'mina, kami tidak akan beriman sebelum melihat nara Allah jahra. Ya, kami tidak akan beriman. Bahasa itu saya tuanku. Lanjut, semua batnakum. Semua batnakum timba di mautikum, itu dari dasarnya. Timba di mautikum, maka dihidupkanlah orang itu setelah matinya baru berbicara. Jadi tidak perlu ada jaksa waktu itu, tidak ada hakim. Ya, karena susah berbicara, susah berbohong. Nah, sekarang kita perlu ada jaksa komisi Nabi Muhammad, karena banyak orang munafik. Ada lagi satu, orang yang berdosa di zaman Nabi Musa, ya, pemadana lagi dalam mengeluarkan apa di situ? Wahai kami coba, wahai kami dalam mengeluarkan coba lanjutkan. Untuk ma'atena min quwwatin summa tawallaytum min ba'di dzalika terus coba ada sebelumnya itu besi dan tiba-tiba langsung jadi sapi, tidak perlu.
Baik, tidak ada orang berdosa takut. Paling-paling kok jadi monyet kok. Syukur-syukur kalau kau mati. Jadi monyet kok. Nah, ya oke. Baik, nah itu dasarnya. Kuno diredakan hasibi. Ayat berapa itu? 63 kemungkinan 67. Al-Baqarah 67. Saya lanjut. Fakum bainahum bima anzalallah, maka hukumlah di antara mereka apa yang telah diturunkan Allah. Jadi anak-anakku sekalian, Al-Quran ini memang adalah hukum. Ada di dalamnya pidana, perdata. Ya berdoa kepada Allah, mudah-mudahan suatu saat Al-Quran bisa dijadikan dasar-dasar hukum. Ya, kita mesti berjuang terus menyampaikan kepada pandai, kepada para negarawan di Indonesia, coba pertimbangkan itu hukum Allah. Bukan kami ingin memaksa, bukan kami kita mau berpikir supaya kita selamat, karena memang undang-undang Allah jauh lebih baik. Ya, mantap saya katakan. Baik. Wala tattabi ahwa'ahum, dan janganlah engkau mengikuti hawa mereka. Jadi kalau mereka tidak setuju dengan hukum Allah, ya tidak sabar saja. Tapi jangan kita juga meragukan kitab kita lain dan cocok. Hukum Islam terlalu sadis, jangan. Ada sadis, kita bicara apa hukum Allah yang sadis? Tidak manusiawi. Kalau orang Eropa, Amerika tidak manusiawi, mas seperti itu komentar. Iya, dipotong 5 orang menyelamatkan jutaan orang. Coba penjara. Ya, pesina diraja, memang diraja mungkin 100 orang menyelamatkan jutaan orang yang udah berzina. Setelah hamil udah kawin, tambah hukuman, tambah sanksi. Apalagi yang berzina bukan belum ada suami istri didera. Sekarang hukum mati, tidak ada hukuman. Ya bahkan paling begini bentuk apa mesti menjahit. Tapi kalau orang sudah cinta seks tidak boleh. Okay? Dan banyak hukum waris, ya hukum perdata, paling bagus Islam. Perempuan 2, laki-laki 1, karena memang perempuan sedikit kualitasnya laki-laki. Walau sya'allahu laja'alakum ummatan wahidah. Kalau sekiranya sebenarnya Allah menghendaki kau umat yang satu, tidak ada pertikaian, tidak ada. Allah sudah menggerakkan hati manusia, semua tunduk kepada Allah. Tapi kita jangankan non agama, sesama muslim juga boleh kita bertikai. Ya, dia berluakum mafi'an fastabiqul khairat, maka berlomba-lombalah untuk melakukan kebaikan. Jadi kita tidak usah terjebak kepada, kita tetap beriman. Saya tetap mengimani Al-Quran. Dan saya akan terus teriakkan di mana-mana, di tujuan, di mana-mana bahwa Quran adalah ajaran hukum. Ya, kalau kita kan baru sholat, baru menjalankan Quran sedikit puasa, ya, baru menjalankan Quran sedikit menghafal Quran. Tapi bukan itu hinarnya. Hinarnya kita nanti menyampaikan bisa dijadikan sebagai aturan hukum untuk umat Islam sendiri. Merugikan tak? Tak perlu bisa kita ukur karena belum dicoba kan. Cuma ya yang lain banyak orang yang berupaya agar Al-Quran itu dipadamkan. Banyak orang berupaya agar orang menjadi tidak yakin kepada Quran. Tulis, mereka berupaya agar kita tidak meyakini Al-Quran, yaitu Al-Baqarah 217 dan 110. Jadi kalau ada yang menyampaikan supaya kita ragu, sudah ada di Quran. Al-Baqarah 217. Saya lihat ILC kemarin, Rocky Guru mengatakan fiksi. Untung ada teman saya, Pak Bes Ajaban. saya kirim salam. Kalau jangan main kitab suci kami, apa maksud Anda itu? Tapi di sisi lain, Rocky Guru juga banyak yang tidak benar. Fayunabikum bima kuntum bihi ta'talibun. Di akhirat nanti baru Allah akan menjelaskan hal-hal yang kita perselisihkan, ya. Jadi kalau kita tidak ketemu di dunia, belum cocok pendapat di dunia, jangan juga kita marah-marah, jangan kita membohongi orang, jangan kita mengecilkan orang, menghina orang. Nanti di akhirat siapa yang benar? Bisa saja kita semua
ditulis ya. Jadi yang patut data Al-Quran itu adalah diwajibkan berhukum kepada Quran. Al-Maidah 54 tulis. Ya, jadi kalau saya perintahkan menutup aurat, sholat 5 waktu, tahajud, itu bukan perintah saya. Itu anjuran untuk berhukum kepada Al-Quran. Sekarang kita masuk imam kepada Al-Quran, imam kepada kitab. Nah, dan tadi Al-Quran semua ada di dalam Quran, tentang Injil, nanti di Kolboto tentang Injil dan tentang Taurat bisa ditulis Al-Maidah 44 sampai 48, 44, 45, 48 ya, tulis. Dan di situ ancamannya barang siapa tidak menghukum kepada Quran bisa dikategorikan zalim, fasik dan kafir. Ada tiga. Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun fasiqun zalimun. Jadi kita ini di pondok berupaya semaksimal mungkin untuk belajar berhukum. Yang kecil-kecil saja, kalau tidak bisa besar, kebersihan. Biasanya toilet di belakang masih kotor. Nah, itu Allah menyenangi orang. Yuhibbul mutatahhirin. Mungkin bukan tugas piketnya malas. Kalau bukan tugasnya tidak boleh begitu. Berlomba-lomba. Fastabiqul. Kalau kamu membersihkan WC, kita pakai kencing, berak, kita nikmati. Berarti yang membersihkan dapat pahala. Bukan penilaian pembina lagi. Pembina adalah misalnya apa? Misalnya muraja. Tapi penilaian Allah bukan. Ya, kalau pembina tulis penilaian Allah yang lebih besar. Langsung kita dapat. Fastabiqul khairat. Lanjut surah Fatir ayat 1. Surah. Nanti saya sisipkan waktu 10 menit pertanyaan. Dan bertanya dalam bentuk bahasa Arab dan bahasa Inggris. Kasih pada saya. Yang berapa bisa? Satu Fatusha. Ya. Qabla asyara daqaiq anta wajib yatakallamuna al-lughatul arabiyyah wa ya hamsa daqaiq al-lughatul arabiyyah wa hamsa daqaiq al-lughatul Indonesia. 5 menit ya. Mana ada bahasa Inggris saya? Speak English 5 menit, benar ya? Oke, ya. Siap-siap. Silakan. Anta taftahul surah Fatir ayat 31 apa? 21. Speak in Arabic. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. 31. Wahid jaya wasalatun. Wahid wasalatun ya. Oke. Ya. Tahu silakan. Pada Fatir 31. Sorry, cepat sini. Surah Fatir surah 35. Cepat. Ya. Ya, artinya dan apa yang telah kami wahyukan kepada Muhammad yaitu kitab Al-Quran, itulah yang benar, membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya. Sungguh Allah benar, Maha mengetahui, Maha melihat keadaan yang sebenarnya. ya. Coba lagi surah An-Nisa 136. Ini tadi musamar reaksi yang pertama. Surah 4 136. Kalau kata Arabia 136 136. Mian kita speak English
136. Ya. An-Nisa 136. Ya, silakan. Artinya, orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasulnya, yaitu Muhammad, dan kepada kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulnya, serta kitab yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa yang kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan manusia, maka sungguh orang itu bakal tersesat dengan jauh. ini luar biasa ayat ini. Double orang beriman disuruh lagi beriman. Ya ayyuhalladzina amanu aminu. Biasanya ya iman nasib, wahai manusia, atau wahai orang Islam beriman. Ini orang yang sudah beriman mungkin diragukan lagi kualitas imannya, disuruh memperkuat aminu. Dalam bahasa Arab aminu adalah jamak fiil apa aminu? Fiil amar yang berbentuk jamak perintah. Betul. Aminu. Berimanlah kepada Allah. Wa kitabil ladzi anzala rasul, dan kitab yang telah diturunkan Allah. Nah, nanti kita akan bahas nanti perdalam untuk pengajian minggu depan tentang hari akhirat. Saya akan bahas itu. Ancamannya di sini adalah qauman yakfur billahi wa malaikatihi, dan barang siapa yang mengingkari wa kutubihi, ya, mengingkari kitabnya, faqad dhalla dhalalan ba'ida, maka dia sungguh tersesat sangat jauh. Sesat sekali dengan sesat bukan dekat, sangat jauh. Ya, barang siapa yang mengingkari. Kalau saya mengamati sekarang, sebenarnya kita tetap yakin kepada Quran, tapi kurang terlalu yakin, kurang terlalu mencintai. Orang kata Rasulullah, barang siapa yang mencintai sesuatu pasti sering disebut yang dicintainya, dan sering disebut mungkin dan diurus yang dicintai. Contoh, kalau kita mencintai ayam mangkok, kita punya ayam mangkok, mungkin kita hobi, mungkin dia kita cari gajinya, warnanya, dan pasti kita mandi tiap hari, ya kan? Coba kau cintai apa? Coba saya tanya, apa kau cintai perempuan? Apa? Kalau kau mencintai sepatumu, tasmu, pasti tiap hari pelak. Songkokmu, sekedarmu, motormu, ya cinta kita kan macam-macam. Mungkin Amar yang dicintainya, kalau Amar dia suka baju yang warnanya, mungkin istrikan tiap hari, dia laundry dia. Mungkin kalau asal tidak, mungkin ada yang mandi di situ. Ya kan? Ya mungkin ada yang mencintai sebetulnya ini semer dijemur lagi, semer lagi. Kalau tidak, mana keke, nggak pakai ini. Jadi itu mencintai. Ya, kalau mencintai rumah pasti retak sedikit di plaster. Pokoknya nanti bisa tidur kalau sudah diaji dengan macam-macam, dia cari kenapa bisa ini, apa kira-kira penyebabnya, dia tanya orang semua karena bisa retak. Tapi kalau tidak, kemalah, cepet, kalau ada waktu ada. Begitu pun orang mencintai Allah dan Al-Quran, pasti dia suka buka Quran, ya enggak? Kau mencintai Quran baru kau tidak lain, gimana itu kan? Ya mudah-mudahan anak-anak sekarang mencintai
begitu necis. Tapi punah kira kira baru ini tapi kurang kita. Nah itu cintanya di sini. Tidak sempat lagi perhatikan bajunya gara-gara Quran, ya enggak? Oke, silakan buka Al-Baqarah ayat 772. Ya, saya juga tadi kalau buka tadi ini dari tentang Quran sampai mendekati azan, saya tidak sempat pakai sisi. Nanti ada kalau pakai songkok. Daripada saya lengkapi kalau saya tidak buka ini, apa mau tahu? Cepat Al-Baqarah 97. Bukan. 97. Apa bahasa Inggris 97? 750. Hah? 87. Ya kan? Artinya ya, maka huwa Jibril fa innahu nazzalahu ala Jibril itu memasukkan Al-Qur'an ke hati orang beriman. Nazzalahu ala qalbi. Ya. Jadi jangan coba-coba melakukan keburukan supaya Al-Qur'an dapat dihafal. Jadi perintah menghafal Al-Qur'an, tulis Al-Baqarah 97. Di 9 ya. 97 tulis. Dia memasukkan Al-Qur'an ke dada. Kalau bukan kaum lain mungkin beda. Ya, maka nabi nazzalahu ala qalbi. Jadi orang yang suka Al-Quran di dadanya, di otaknya, maka insya Allah tidak usah khawatir. Rasulullah adalah Al-Quran yang berjalan. Insya Allah tanggal 23 nanti kita simak untuk laki-laki. Yang 10 juz, tahap angkat tangan. 10 juz. Siapa 10 juz nanti? Abdullah dan 5 juz angkat tangan. Wah, angkat tangan seperti ini. Itu ada Pak Asrul Komunikasi Hadi Televisi. Sana Pak. Angkat tangan. Kakak Pak lihat. Ya. Awal angkat tangan yang 15 juz. 10 juz. 5 juz. Ya, yang lain jus dari mampu dapat bisa buka. Nah, itulah dasarnya. Jadi jangan baik-baik. Jangan tanya bagaimana orang tua nanti di akhirat kau bisa bersyafaat. Gak ada ilmu-ilmu sekolah lain yang bisa bersyafaat orang tuanya di akhirat. Wah, anak saya dia dapat rating jurusan farmasi. Tidak mempengaruhi orang tua. Kalau saya jadi orang tua mau dapat syafaat, ya alhamdulillah. 3 anak saya sudah selesai. Sisa mukabirah, mudah-mudahan Agustus selesai. Kalau tidak selesai, tidak temam benar. Oke, baca lagi. Jadi Al-Qur'an kewajiban menghafal dan Al-Qur'an di dada Al-Baqarah 97. Baca lagi Al-Baqarah ayat 121. Yang lain. Ya, arti saya kalau ini nanti kalau kita bersuruh kewajiban menghafal Quran dan para syariat yang tertarik itu orang tulis Al-Baqarah 121. Wah, saya gak hafal Quran Ustaz karena saya lebih mementingkan itu orang rugi. Ya, kalau saudara 5 ya ada ini jurusan ini jurusan Quran kadang diejek ya. Jangan merasa terhina. Anda yang terbaik kalau kau mengimani Quran ya. Al-Baqarah 121
Barakatuh. Silakan laki-laki bertanya satu orang. Saya mau bertanya. Bahasa Inggris, bahasa Arab. Satu orang. Berdiri. Siapa? Cepat. Harun. Silakan. Bahasa Indonesia dulu, bahasa Indonesia. Bertanya aja. Assalamualaikum. Cepat. Ya buat. Cepat sedikit. Aman. Sudah lewat 1 menit. Cepat. Yang lain. Siapa bertanya? Siapa? Cepat sedikit. Isi semua. Cepat. Ya. Kenapa banyak orang menghafal Quran tapi belum mencerminkan? Kenapa banyak menghafal Quran tapi belum mencerminkan akhlaknya? Ini dia. Bilang tambah juga seperti saya ini. Bilang gitu. Seperti saya ini kenapa saya sudah menghafal tapi akhlak belum baik-baik gitu. Ya. Bagus, nanti interview ini. Ya, kalau suruh saya kemarin sebab, oke, Aman. Madu ketulah Arabia. Kenapa banyak penghafal Quran tapi tidak mencerminkan akhlak Islam? Silakan. Satu orang, cepat. Bahasa Arabnya Pak. Kenapa banyak penghafal Al-Quran tapi tidak mencerminkan hal Islam? Kaifa? Perhatikan sini, perhatikan kalau bicara. Apa terjemahnya? Kenapa banyak menghafal Quran? Apa masalahnya? Dia banyak masuk Quran, tapi belum mencerminkan lemah. Apa? Keteladanan, apa keteladanan? Uswa, akhlakul karimah. Coba bahasa Inggrisnya, perempuan. White. Apa kalau hafal? Eksesnya apa? Orange, terus white, red, Al-Quran. Don't error, akhlakul karimah. Ya, saya kira anak-anak sekalian lakukan saja kebaikan, suatu saat akan baik. Sama dengan pertanyaannya, untuk apa kita berislam? Banyak juga Islam masuk penjara, tapi seburu-buru orang sholat masih lebih buruk yang tidak sholat. Seburu-buru penghafal Quran akhlaknya masih lebih buruk kalau tidak. Jadi jangan suka mencontohkan, karena itu namanya hidayah. Ada orang dikasih ilmu menghafal tapi belum tentu diberi hidayah akhlaknya yang baik. Ada orang yang mungkin pas-pasan tahu tapi jadi itulah Allah dalam memberikan kelebihan kepada hambanya berbeda-beda. Oleh sebab itu kita tidak boleh sombong dengan adanya ilmu hafalan dan memandang kecil orang tidak menghafal. Tidak boleh. Anak-anak sekalian, semakin tinggi ilmu kita harus semakin merendah, karena hanya Allah yang maha tinggi dan kita ini. Kelihatan orang yang berisi itu suka merendah, dan kelihatan orang yang tidak kosong suka merasa hebat. Tong kosong nyari tidak Pak. Silakan, siapa lagi bertanya? Aman. Ya cukup. Coba buka baca waktu sedikit surah Al-Hadid ayat 25. Surah Al-Hadid. Al-Hadid 57 barangkali. Cepat sedikit.
Cepat. Al-Hadid. Ayat 25, cepat. Ya. Ayat berapa? Surah berapa Al-Hadid? 57, cepat. Ya. Sungguh kami telah mengutus Rasul kami dengan bukti-bukti yang nyata, dan kami turunkan bersama mereka kitab dan neraca kalian agar manusia dapat berbalik. Dan kamu ciptakan besi mempunyai kekuatan yang hebat dan banyak manfaat bagi manusia. Dan agar Allah mengetahui siapa yang telah menanya dan Rasulullah Allah tidak. Ya. Kami telah mengutus Rasul arsalna bil bayyinati dengan keterangan wal mizan sebagai timbangan liyaquman nas bil qist untuk dapat beradil. Dan kami menciptakan besi mempunyai kekuatan yang hebat. Wa arsalna al-hadid bi ba's, luar biasa itu. Besi ini kapal pesawat terbang. Pakai pisau di dapur. Ya Allah, ini ayat besi. Al-Hadid artinya besi. Ya. Pemanfaatan dinas sudah banyak manfaatnya kepada manusia. Coba kalau kita tidak ada besi, ya, coba dari besi di rumah, bikin pagar, bikin apa, dan sendok segala macam. Kemudian mau menyuruh Rasulullah, ya, dan Allah mengatakan siapa yang menolong agamanya dan Rasulnya, walaupun Allah tidak dilihatnya. Ya, jadi Allah memahami. Mayasuruhu wa rasuluhu bil ghaib, sekalipun Allah Subhanahu wa taala tidak dilihatnya. Kita tidak mampu melihat Allah, tapi ada orang yang gemar suka menolong atau Allah Subhanahu wa taala. Innallaha qawiyyun aziz, sesungguhnya Allah Maha kuat dan Maha perkasa. Di sekitar Al-Qur'an ini saya kira sudah banyak sekali penjelasan Allah bil bayyinat, penjelasan, dan saya kira ini data buat kita tentang besi yang diciptakan oleh Allah dan mempunyai manfaat yang sangat luar biasa. Cuma manusia jarang memuji Tuhan. Besi bersumber dari mana? Satu besi. Ya, orang mungkin bisa bikin balkon, bisa bikin apa, tapi yang dia ingat cuma produsennya, orang Jepang produksi, tapi tidak mengingat siapa yang menciptakan besi. Jepang bisa menciptakan besi nggak? Nggak ada. Paling tinggi mobil diolah menjadi timah-timah, tapi satu itu tidak ada yang manusia bisa bikin. Satu lembu saja kapas, apalagi besi. Inilah dasarnya anak-anak sekalian, dan Allah menjelaskan lagi wa manafu linnas, manfaatnya sangat besar untuk manusia. Sayang manusia jarang memuji yang menciptakan besi, yang dipuji hanyalah manusia yang menciptakan produk-produk yang lain. Mudah-mudahan pelajaran kita pada hari ini tentang iman kepada kita dengan data argumen yang begitu banyak, dan nanti anak-anak kembangkan cari dari tentang iman kepada kita dibuat di dalam Quran. Saya hanya pengajian malam ini cuma 5 ayat, kemudian 5 kalau membawa keberkahan daripada banyak tidak membawa apa-apa. Insyaallah minggu depan kita masuk kepada iman kepada apa lagi? Kepada hari kemudian. Minggu depannya iman kepada takdir, supaya anak-anak paham. Jangan suka mengatakan takdir padahal kita yang tidak mengambil takdir. Jangan mengatakan saya tidak ada nasib sebagai penghafal Quran padahal kita sudah dianjurkan kita yang tidak menjemput takdir. Jadi takdir itu wajib dijemput, wajib diburu, wajib dicari dimanapun kita berada. Alhamdulillah kita sudah 70 orang. Berdoa kepada Allah. Sebelum kita tutup, kita doakan kembali yang sakit pada hari ini, Bapaknya Nuki. Kita doakan dan doa Allahumma shfi. Ya Allah, sembuhkanlah penyakit Abduka Pak Kamarudin. Semua. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma Abduka Kamarudin. Yang kedua, anaknya Pak Hasanuddin yang sering di sini, masuk di dalam mobil sekarang. Ya, Allahumma shfi anaknya Pak Hasanuddin.